Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi Ilmi akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan e-modul matematika berbasis Android menggunakan Adobe Flash Professional CS6 untuk peserta didik SMA kelas 10. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa MSI, dan dosen kontributor 1 saya Bapak Dr. Yerizon MSI, serta dosen kontributor 2 saya yakni Bapak Dr. Edwin Musli MPD. Baiklah, saya langsung saja pada bab 1 pendahuluan latar belakang dalam penelitian ini, yakni bermula pada pentingnya matematika. Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting sebagai pembentuk sikap maupun sebagai pembimbing pola pikir, serta dapat melatih mengembangkan kemampuan berpikir. Menyadari pentingnya matematika, maka belajar matematika seharusnya menjadi kebutuhan dan kegiatan yang menyenangkan. Namun, dunia pendidikan dihadapkan pada permasalahan rendahnya hasil belajar matematika peserta didik di Indonesia. Hal ini terlihat pada survei yang dilakukan oleh PISA dan TIMSS pada tahun 2015 yang menunjukkan prestasi belajar peserta didik Indonesia masih tergolong rendah. Fakta lapangan juga menunjukkan rendahnya prestasi belajar matematika. Ini terlihat pada peserta didik kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 5 Pekanbaru, yang mana dari 35 orang peserta didik yang mengikuti ulangan harian, hanya 14 orang saja yang nilainya di atas KKM. Salah satu penyebab hasil belajar peserta didik rendah yakni penggunaan media pembelajaran dan pembelajaran yang masih konvensional. Penggunaan media pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Perkembangan teknologi pada saat ini telah banyak dilakukan inovasi dalam media pembelajaran. Salah satunya inovasi dilakukan yakni menggunakan elektronik modul atau e-modul dalam pembelajaran. Penggunaan e-modul akan bisa lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan buku, karena dalam e-modul dapat diciptakan media visual yang dapat menjelaskan konsep dari pembelajaran, serta dapat membuat proses pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, sehingga bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. E-modul itu sendiri akan dioperasikan di smartphone yang memiliki sistem operasi Android, karena penggunaan sistem tersebut banyak digunakan oleh masyarakat ataupun peserta didik. Kemudian e-modul tersebut dikembangkan atau dibuat menggunakan software Adobe Flash Professional CS6. Adobe Flash Professional CS6 ini memiliki kelebihan dalam mengelola gambar, animasi, dan video, flash, dan lain-lain. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka telah dikembangkan modul matematika berbasis Android menggunakan Adobe Flash Professional CS6 untuk peserta didik SMA kelas 10. Perumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana karakteristik e-modul matematika berbasis Android menggunakan Adobe Flash Professional CS6 untuk peserta didik SMA kelas 10 yang valid, praktis, dan efektif. Tujuan pengembangan yakni menghasilkan e-modul matematika berbasis Android menggunakan Adobe Flash Professional CS6 untuk peserta didik SMA kelas 10 yang valid, praktis, dan efektif. Spesifikasi yang ada pada e-modul ini yakni terdapatnya aspek konstruksi, aspek isi, aspek grafika, dan aspek bahasa. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 tentang kajian teori atau kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini dibahas mengenai penjelasan tentang elektronik modul atau e-modul, yang kedua tentang Android, yang ketiga penjelasan mengenai Adobe Flash Professional CS6. Penelitian relevan
dengan penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Irnin Agustina Dwi Astuti yang dilakukan pada tahun 2018. Yang kedua, penelitian Ahmad Daniel Zulkarnain dan Tri Endang Jatmikowati yang dilakukan pada tahun 2018. Kemudian penelitian Siti Komaria dan kawan-kawan tahun 2018, dan yang terakhir Siti Muyaroah dan Mega Fajria pada tahun 2017. Sekarang masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini yakni penelitian pengembangan atau research and development. Model yang digunakan yakni model pengembangan Bloom. Pada model pengembangan Bloom ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap investigasi awal atau preliminary research. Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan atau pembuatan prototype atau development or prototyping phase. Yang ketiga, tahap penilaian. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini, pada tahap investigasi awal itu dilakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis konsep, analisis karakteristik peserta didik. Pada tahap pengembangan atau pembuatan prototype, yakni pada prototipe 1 itu dilakukan evaluasi diri dan validasi ahli. Pada prototipe 2 dilakukan evaluasi satu-satu atau one-to-one evaluation. Yang ketiga, prototipe 3 meliputi evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Yang keempat, prototipe 4 ini meliputi uji lapangan. Pada tahap penilaian atau assessment phase itu dilakukan uji lapangan pada satu kelas. Subjek uji coba dalam penelitian ini yakni peserta didik kelas 10 MIPA SMA Negeri 5 Pekanbaru. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pada tahap preliminary research digunakan lembar analisis kebutuhan, studi kurikulum, konsep, dan lembar analisis peserta didik. Yang kedua, lembar pedoman wawancara. Instrumen pada tahap validitas yaitu digunakan lembar self evaluation dan lembar validasi e-modul. Pada instrumen kepraktisan yaitu digunakan angket respon peserta didik terhadap e-modul, angket respon guru terhadap e-modul, dan yang ketiga, pedoman wawancara. Berikutnya, instrumen yang digunakan pada tahap efektivitas yaitu tes hasil belajar. Selanjutnya, teknik analisis data pada tahap validasi e-modul. Digunakan rumus validitas yakni R sama dengan sigma J sama dengan 1 menuju M XJ per M. Nah, hasil dari perhitungan ini kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tabel ini. Selanjutnya, teknik analisis pada kepraktisan produk e-modul yakni digunakan rumus P sama dengan R per SM kali 100%. Nah, hasil hitungan ini kemudian dibagi berdasarkan kemudian dikategorikan berdasarkan tingkatan persentase yang berdasarkan tabel ini. Kemudian teknik analisis data pada efektivitas modul yakni e-modul dikatakan efektif apabila jumlah peserta didik yang mencapai KKM lebih besar atau sama dengan 60% atau berada pada kategori efektif. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Pada tahap investigasi awal itu yang didapati hasil bahwa sumber belajar yang digunakan hanya buku paket yang disediakan sekolah.
belum adanya bahan ajar penunjang lain yang digunakan oleh peserta didik. Yang kedua, e-modul belum digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik. Pada hasil analisis kurikulum ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 kelas 10 pada KD 3.7 dan KD 3.8. Analisis konsep yakni pada materi semester genap, yaitu materinya adalah fungsi dan trigonometri. Selanjutnya masuk ke prototyping phase. Pada tahapan ini dibuat e-modul menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional CS6, dan komponen-komponen yang ada pada e-modul itu terdiri dari halaman pembuka, cover, menu, petunjuk penggunaan, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, kunci jawaban evaluasi, profil pengembang, dan daftar isi. Selanjutnya, setelah e-modul dibuat, kemudian dilakukan evaluasi sendiri atau self evaluation. Dari hasil tersebut ditemukan masih terdapat kesalahan pengetikan, kesalahan ketepatan penggunaan tanda baca, ukuran tulisan, tombol navigasi yang tidak berfungsi. Setelah semua dan kesalahan tersebut kemudian diperbaiki, direvisi. Nah, selanjutnya dilakukan validasi terhadap e-modul, yakni dengan memvalidasi kepada 5 orang ahli. Dari hasil validasi tersebut terdapat beberapa saran dan perbaikan dari e-modul tersebut, seperti penggantian background, tombol back yang ukurannya tidak profesional, dan penambahan video pembelajaran yang ada di modul. Selanjutnya kemudian hasil dari penilaian validator diperoleh dari aspek penyajian atau aspek didaktik, diperoleh nilai sebesar 3,56%. Aspek kelayakan isi diperoleh nilai sebesar 3,66. Pada aspek bahasa 3,50, dan aspek kegrafikan atau tampilan sebesar 3,43. Jadi rata-rata total penilaian yang diperoleh dari validator yakni sebesar 3,54%, 3,54, atau berada pada kategori sangat valid, sehingga dikatakan dapat disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan valid. Selanjutnya, setelah modul valid, dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap uji coba one-to-one evaluation. Uji coba one-to-one evaluation ini dilakukan kepada 3 orang peserta didik yang memiliki kemampuan rendah, sedang, tinggi. Pada tahap uji coba ini masih terdapat revisi atau perbaikan yang dimasukkan dari peserta didik, yakni contohnya seperti tampilan video yang awalnya potret diubah menjadi landscape. Kemudian ada beberapa kesalahan-kesalahan dari pengetikan. Selanjutnya, setelah uji coba one-to-one atau setelah tahap one-to-one evaluation, kemudian dilanjutkan ke tahap small group evaluation. Jadi hasil dari analisis data angket praktikalitas modul oleh peserta didik pada small group ini, yakni pada aspek penyajian diperoleh nilai sebesar 84,72%, pada aspek kemudahan penggunaan 83,33%,
pada aspek keterbacaan 89,58%, pada aspek waktu 87,50%. Jadi total keseluruhan nilai yang diperoleh dari angket praktikalitas yang diisi oleh peserta didik yakni 86,28% atau berada pada kategori praktis. Selain itu, pada uji coba small group ini juga dilakukan atau diberikan tes yakni sebanyak 2 kali. Tes pertama, siswa yang tuntas yakni 4 orang atau 66,67%. Pada tes yang kedua yang tuntas yaitu 5 orang atau 83,33%. Setelah dilakukan uji coba small group evaluation, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penilaian yang dilakukan pada satu kelas, yaitu kelas 10 MIPA 5 di SMA Negeri 5 Pekanbaru. Hasil dari uji coba tersebut, hasil angket praktikalitas yang diisi oleh peserta didik diperoleh hasil pada aspek penyajian 85,12%, pada aspek kemudahan penggunaan 82,15%, pada aspek keterbacaan 81,43%, pada aspek waktu 80,06%. Jadi rata-rata keseluruhan nilai kepraktisan yang diperoleh dari peserta didik yakni 82,15%, atau berada pada kategori sangat praktis. Selanjutnya, hasil analisis data angket praktikalitas yang diisi oleh guru. Pada aspek daya tarik diperoleh nilai sebesar 81,25%, pada proses penggunaan 83,30%, kemudian penggunaan 83,30%, pada aspek waktu 87,50%, pada equivalency sebesar 83,30%. Jadi nilai rata-rata kepraktisan yang diperoleh dari guru yakni 83,33% atau berada pada kategori praktis. Selanjutnya, tes hasil belajar pada hasil tes diperoleh. Hasil tes pertama, siswa yang tuntas yaitu sebanyak 23 orang atau 65,71%. Pada tes kedua, yang tuntas adalah 26 orang siswa atau 74,29%. Dari tes 1 dan tes 2 ini, persentase kesuksesan kedua tes ini melebihi 60%, sehingga modul matematika berbasis Android ini dikatakan efektif. Selanjutnya masuk ke bab 5, kesimpulan yang pertama dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid dari segi isi dan konstruk. Modul matematika berbasis Android ini dikembangkan secara sesuai dengan silabus mata pelajaran dan isi kurikulum. Kesimpulan kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa modul matematika berbasis Android yang dikembangkan Wah,